Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan memahami laporan hasil observasi. Ya, ini secara singkatnya aja ya. Ini dikhususkan untuk kelas 10 ya, di mana khusus SMA ya. Oke, di sini kita akan bahas dulu apa itu laporan hasil observasi. Pada dasarnya laporan hasil observasi itu ialah tulisan yang isinya melaporkan sesuatu dari hasil suatu pengamatan. Nah, jadi teman-teman nih ketika mengamati ya, meneliti bahasanya, observasi itu sendiri bahasanya adalah meneliti. Ya. Nah, hasil dari penelitian itu akan dilaporkan kan gitu kira-kira. Nah, ini hasil observasi itu hasilnya apa aja sih yang harus disampaikan, yang harus dibuat ya, terkait dengan pengamatan kita atau enggak penelitian kita gitu ya. Teks laporan hasil observasi biasanya mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu objek yang diamati, mulai dari bentuk, ciri, dan sebagainya. Ya. Dan sifatnya adalah universal umum gitu ya. Nah di sini kalau kita mengamati apa dulu nih gitu ya. Misalnya kita pengen meneliti pohon, penelitian terkait dengan kalau jeruk lah ya. Jeruk nih, jeruk itu kalau kita anak-anak yang biasa ngedeteksi itu, atau enggak kita pengen meneliti yang jangan jauh-jauh gitu ya, pengen meneliti anak kelinci yang usianya kecil dan beranjak dewasa itu berapa lama gitu ya, dan terus pertumbuhan entah itu bulunya gitu ya, bulu kelincinya gitu dan seterusnya, itu bisa aja diamati, diteliti dan seterusnya, banyak sekali gitu ya. Bahkan ketika kita penyakit juga bisa diteliti gitu ya. Misal nih penyakit COVID ya, zaman dulu itu kan ada tuh penyakit COVID. Nah, itu awalnya kenapa nih? Kita harus neliti dulu. Oh, ini kayaknya nih batuk nih, penularan dari batuk, kan bisa aja hasilnya nanti disimpulkan seperti itu. Terus lagi ada pun objek yang dimaksud yaitu benda ya. Kita bisa meneliti benda, hewan, manusia, tumbuhan, dan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita amati, yang bisa bisa kita teliti gitu ya. Tadi ada benda, hewan, manusia, tumbuhan, dan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Nah, teks laporan itu sendiri, teks laporan hasil observasi juga harus mengandung fakta objektif dan sesuai kenyataan, serta memiliki struktur yang tersusun atas bagian-bagian berikut ya. Oke, jadi teks laporan ya, laporan kita ini fokusnya adalah membuat laporan hasil penelitian gitu ya, atau hasil observasi atau hasil pengamatan bahasanya. Nah, di mana informasi-informasinya atau laporan-laporannya atau teksnya itu harus fakta, harus benar-benar terjadi gitu. Jangan sampai manipulasi gitu ya. Jangan sampai nggak ada informasinya ngarang gitu. Jangan gitu kan, kita neliti nih gitu ya. Terus lagi objektif ya. Harus ada objeknya gitu ya, bendanya yang diteliti. Jangan sampai kita meneliti hal-hal yang abstrak yang nggak terlihat gitu ya. Gimana kita nelitinya gitu. Dan sesuai kenyataan, di mana itu benar ada wujudnya, ada fisiknya, ada gitu ya. Sesuai kenyataan yang ada di dunia gitu ya, serta memiliki struktur yang tersusun ya. Ini laporannya. Nah, ini biasanya laporan hasil observasi itu ada pernyataan umum gitu ya, di mana bagian pernyataan ini merupakan penjelasan mengenai objek yang diamati secara menyeluruh. Nah, mulai dari rupa, karakteristik, kebiasaan, keberadaan, pengelompokan, dan berbagai aspek lainnya. Nah, pernyataan umum ini biasanya apa namanya eh, tadi berupa rupanya ya, bentuknya nih kayak gimana nih gitu ya. Ini kalau kita teliti handphone China dengan handphone Amerika, itu kita bisa aja gitu ya, mulai dari speknya seperti apa dan seterusnya begitu. Nah, karakteristiknya, sifatnya, kalau misal nih sifatnya nih, misal kalau HP nih sifatnya, apakah ada yang lentur gitu ya, lebih keren ketika jatuh, dia dia kuat dan seterusnya, bisa aja seperti itu. Nah, itu mengamati gitu ya, kebiasaan, keberadaan, pengelompokan, dan berbagai aspek lainnya. Kalau pengelompokan itu misalnya hewan gitu ya dan seterusnya, keberadaannya di mana gitu ya dan seterusnya. Nah, kita bahas tentang deskripsi bagian. Nah, di sini ada deskripsi bagian, isinya menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi.
Nah, pada deskripsi bagian ini isinya menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi. Ya, jadi apa? Jadi ketika kita ingin menjelaskan, meneliti contohnya ya, karena ini kan bagiannya kan, misal kalau kita meneliti satu benda itu banyak nih bagian-bagiannya gitu ya. Contohnya apa ya? Tadi kalau kita bahas tentang apa namanya? eh, Aspek-aspek tertentu ya, kelinci lah ya. Nah, kelinci kita bahas dulu tuh usia, mulai dari usianya, terus lagi penumbuhan bulunya gitu ya, terus lagi sampai bisa lari dan sampai bisa makan. Nah, itu dijelaskan tuh berapa hari dan bagaimana konsepnya gitu ya. Dan terakhir ada deskripsi pemanfaatan atau manfaatnya. Nah, deskripsi manfaat, jadi gambaran manfaatnya untuk apa sih gitu ya. Apa namanya, umumnya bagian penutup teks laporan observasi, ya ini lebih ke penutup, jadi menjelaskan tentang manfaat yang kita teliti. Kalau nggak ada manfaatnya, yang kita teliti untuk apa gitu ya. Jadi yang kalau kita ingin teliti itu yang bermanfaat aja gitu ya. Ada sense seperti itu. Contohnya tadi kita supaya orang-orang itu paham terkait dengan budidaya kelinci gitu ya. Terus lagi kita juga bisa mengamati itu jeruk gitu ya. Jeruk apa namanya? Jeruk proses apa namanya? Proses pematangan jeruk gitu ya. Terus lagi atau enggak pengolahan apa gitu bisa aja. Oke, nanti kita akan berikan contoh di sini. Nah, di sini ada teks laporan hasil observasi singkat di mana tentang pemanfaatan pupuk kandang ya. Pernyataan umum ya. Biasanya ketika pernyataan umum ini ditandai dengan pernyataan atau pengertian ya yang biasanya disampaikan dengan adalah atau yaitu gitu ya. Oke, di sini tentang apa manfaat pupuk kandang. Nah, berarti akan disampaikan terkait dengan pupuk kandang, pupuknya dulu nih, pupuk kandangnya. Berarti kita harus menjelaskan dulu tuh pernyataannya itu. Apa sih pupuk kandang itu? Nah, pupuk kandang ini adalah apa pupuk yang paling mudah dan murah untuk ditemui karena didapatkan melalui kotoran hewan ternak seperti ayam, kambing, kelinci, marmut atau sapi. Selain itu pupuk kandang juga lebih bagus dibandingkan pupuk kimia ya karena apa namanya? Karena tidak mengandung kimia gitu ya. Nah, setelah itu ada bagian deskripsi bagian hasil pengamatan gitu ya. Dari hasil pengamatan ditemukan fakta bahwa tanaman yang dipupuk menggunakan pupuk kandang lebih tahan terhadap penyakit. Nah, lebih tahan terhadap penyakit serta lebih subur ya, daun dan bunga pada tanaman pun juga lebih banyak daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia. Tanaman jadi terlihat kuat dan sehat. Nah, nah dari ini deskripsi bagian, ini hasil dari pengamatannya. Jadi tadi ya, kita kan hanya mengamati terkait dengan pupuk, ya kan. Berarti hasil pengamatan ditemukan fakta, ada faktanya di sini bahwa tanaman yang dipupuk menggunakan pupuk kandang lebih tahan terhadap penyakit serta lebih subur. Nah, jadi ketika pupuk kandang ini memberikan ketahanan tubuh si tanaman gitu ya terhadap penyakitnya lebih kuat lah ya serta lebih subur lebih bagus ketimbang dari pupuk kimia tahan jadi terlihat kuat dan sehat. Nah, ini tanaman jadi kuat dan sehat gitu ya. Oke, nah singkatnya terkait dengan deskripsi manfaat ya manfaat yang ingin disampaikan oleh peneliti yaitu selain itu pupuk kandang memiliki manfaat yang mampu menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah ya kan. Jadi kan kalau kimia kan ngancurin gitu ya. Sehingga tanaman terus mendapatkan nutrisi secara seimbang berbeda dengan penggunaan pupuk kimia yang lama-lama dapat merusak tanah gitu. Nah, ini contohnya ya. Terus contoh keduanya ada laporan apa namanya terkait dengan harga sembako melonjak. Nah, kita harus menjelaskan dulu nih apa namanya tentang sembako tersebut apa aja yang naik gitu ya gitu atau kenapa nih faktornya gitu ya. Di sini menjelang bulan suci Ramadan, nah, harga berbagai bahan-bahan pangan dan kebutuhan pokok alias sembako mulai merangkak naik gitu kan gitu. Nah, ini apa namanya bahan pangan kebutuhan pokok alias sembako. Nah, ini adalah pengertiannya, pengertian pernyataannya, informasinya gitu. Demikian pula dengan harga sembako yang ada di semua pasar tradisional di Pulau Mandar, Sulawesi Barat gitu ya. Jadi di daerah Sulawesi Barat ini akan menjelang bulan suci Ramadan, harga bahan pokok melonjak ya. Nah, deskripsi bagiannya. Nah, ini
Di sini kita harus menyampaikan apa aja sih yang naik gitu ya. Nah ini, di sini deskripsi bagiannya. Di sini kenaikan harga tertinggi sejumlah pasar tradisional di Polali Mandar, terutama terjadi pada sayur-sayur ya, sayur-sayuran gitu ya. Contohnya apa di sini ada cabai, misalnya harga naik hampir 100% dari harga semula 18.000 jadi 32.000. Demikian pula harga bawang merah sebelumnya dijual 7.000 per kilo, kini melonjak hingga 19.000 per kilo. Nah, demikian dengan gula pasir juga turut melonjak dari 12.000 per kilo ya, padahal pekan lalu masih dijual kisaran harga 9.000 per kilo. Komoditas pangan lainnya juga mengalami kenaikan harga adalah telur ayam, minyak goreng, dan tepung terigu. Nah, ini dijelaskan bagian-bagian yang naiknya ya terkait dengan bahan pokoknya gitu kan. Kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok dipicu oleh terputusnya stok supply dari beberapa daerah penyangga seperti engkang, duri, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini ada manfaat menurut para pedagang, kenaikan harga memang terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir saat menjelang bulan Ramadan. Namun kali ini kenaikan harga juga disebabkan oleh keputusan suplai sembako akibat jembatan penghubung suplai dari sejumlah daerah telah runtuh. Gitu ya. Oke, teman-teman, itu saja ya terkait dengan pembelajaran kita kali ini terkait dengan laporan hasil pengamatan atau observasi atau penelitian gitu ya bahasanya. Segitu aja ya teman-teman. Mungkin nanti silahkan teman-teman buat tugasnya ya teman-teman untuk membuat laporan hasil observasi teman-teman. Teman-teman bebas meneliti apa gitu ya. Nanti kalau teman-teman kurang memahami, boleh teman-teman ditanyakan saja. Demikian, terima kasih. Tetap semangat dan mari kreatif. Terima kasih.